Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Ari Purwadi Channel, tempat kita belajar banyak hal, tempat kita mempelajari sesuatu, kita sama-sama belajar di sini. Dan pembahasan tentang dunia radio sangat menarik. Ini terbukti beberapa teman-teman yang menyaksikan video saya sebelumnya, kita bertukar pendapat, kita berbagi informasi seperti itu gitu ya. Ini sangat saya merasa sangat beruntung berbagi ini kepada teman-teman semua yang ada di rumah. Dan untuk video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita yang menyaksikan video saya yang berjudul "Penyiar Radio Tidak Bisa Dijadikan Pekerjaan Sambilan". Nanti linknya akan saya taruh di kolom description box. But before we started, jangan lupa untuk follow, subscribe, dan juga like apabila teman-teman menyukai video ini. Apabila dirasa bermanfaat juga jangan lupa untuk share ke sosial media biar banyak yang semakin mendapatkan manfaat dari video ini. Baik teman-teman, ini enak banget hawanya di sini. Jadi sekarang sekitar jam 4 sore. Saya ada di rooftop, ada di atap sebuah gedung di lantai 5 dan anginnya kenceng banget. Jadi mungkin teman-teman bakal melihat ada gangguan-gangguan suara ya. Sama sih untuk yang baru saja gabung, ada Adrian Fer gitu. Terima kasih sudah bergabung. Nah, teman-teman, ini ada pertanyaan kemarin dari Prasetyo gitu ya. Jadi beliau bertanya atau mungkin pernyataan gitu. Yang pertama terkait dengan video saya kemarin. Mana? Tadi saya sudah mencatat video saya taruh. Oke. Jadi pertanyaan yang pertama, mana sih tadi? Oke, pertanyaannya ini nih, ada dua ya. Ini yang pertama. Jadi penyiar radio yang ada di sebuah kota dapatnya cuma Rp15.000 per jam. Begitu ya Lur, gitu kan. Well, terima kasih atas pertanyaannya Prasetyo. Terima kasih, kita diskusi bareng-bareng di sini. Terkait dengan video saya sebelumnya, di situ sudah disclaimer gitu bahwa yang saya sampaikan itu ya saya sama sekali tidak berharap semua radio swasta lokal seperti itu adanya secara kondisi finansial. Saya tentu saja harapannya tidak. Jadi benar-benar yang saya sampaikan kemarin tidak merupakan kesimpulan dari seluruh industri radio swasta lokal gitu kan. Dan saya juga sama sekali tidak memukul rata semua radio sama, semua institusi sama. Yang pasti mereka punya kemampuan kondisi finansial yang berbeda-beda gitu. Dan memang saya sangat berharap, saya juga menyampaikan di video saya, kayaknya video tentang radio yang pertama, itu semoga teman-teman yang saat ini menjadi praktisi di dunia penyiaran, terutama radio swasta lokal, mereka mendapatkan kesejahteraan yang tinggi, makmur, sejahtera gitu ya. Jadi semoga semua institusi radio swasta lokal tidak memiliki kondisi finansial yang sangat baik gitu. Jadi kemarin yang saya sampaikan di video saya sebelumnya itu bukan merupakan kesimpulan dari seluruh industri penyiaran radio swasta lokal gitu. Jadi saya tegaskan sekali lagi tidak seperti itu gitu kan. Kemudian yang pasti gini, jangankan kota A dengan kota B gitu kan. Yang pasti setiap kota itu memiliki standarisasi komponen untuk hidup layak itu berbeda-beda antara kota yang satu dengan kota yang lain gitu. Jadi kita tidak bisa memukul rata bahwa kebutuhan standarisasi penggajian kota A dan kota B sama gitu. Pasti itu berbeda gitu. Bahkan jangankan beda kota gitu, bahkan institusi radio swasta lokal di kota yang sama pun mereka punya kondisi finansial yang berbeda-beda. Jadi memang tidak bisa kemudian dipukul rata semuanya kayak gitu. Itu sekali lagi tidak bisa. Dan yang saya sampaikan di video saya sebelumnya itu kan saya menebak ya, saya menyampaikan itu bahwa saya menebak gitu, 1 jam siaran itu range-nya 10.000 sampai 15.000 rupiah per jam gitu. Which is itu saya sudah menaikkan dari kondisi terakhir saya siaran tahun 2015 gitu. Jadi
yang saya sampaikan di situ tebakan saya, tapi sudah saya tinggikan gitu, sudah saya tambahkan gitu kan, dengan asumsi bahwa institusi radio swasta lokal ini sekarang yang mengikuti penyesuaian setiap tahunnya gitu. Mereka menggaji penyiar ini sudah mengalami peningkatan, ada peningkatan gitu. Sehingga yang saya sampaikan range-nya 10.000 hingga 15.000 itu bayangan saya udah ada penyesuaian setiap tahunnya sampai tahun 2020 ini gitu kan. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, ini pertanyaan kedua juga dari Prasetyo juga. Jadi dia itu bilang gini. Tadi mana ya? Saya pakai tulisan di sini ya. Oke. Beliau menginformasikan, jadi gaji penyiar radio itu terbagi atas 3 kelas gitu. Kelas A Rp15.000 per jam, kelas B Rp10.000 per jam, kelas C di bawah Rp10.000 per jam. Well, saya jadi ingat gitu Prasetyo ya. Jadi memang pertama saya tidak mengalami pembagian kelas seperti ini di tempat saya bekerja dulu. Jadi saya tidak mengalami ini. Saya tidak punya pengalaman terhadap penggajian penyiar radio freelance. Oh ya, saya tegaskan di sini yang kita bahas ini adalah freelance ya. Yang kita bahas ini penyiar radio swasta lokal sebagai pekerja karyawan tidak tetap gitu, paruh waktu gitu kan. Nah, terhadap penggajian penyiar radio kelas A, B, C ini saya tidak mengalami secara personal, tapi saya juga sudah mendengar di institusi radio swasta lokal yang lain di kota yang sama itu dengan sistem yang seperti ini. Jadi kelas A 15.000, kelas B 10.000 rupiah, kelas C di bawah Rp10.000 gitu untuk penyiar-penyiar yang baru gitu ya. Mereka dimasukkannya ke kelas C gitu kan. Nah, saya mendengar ini itu tahun 2012 atau 2013, yang mana itu berarti udah 8 tahun yang lalu, atau ya udah 7 tahun yang lalu gitu. Kita kalau nggak salah 2013 itu. Dan persis seperti yang Prasetyo ini sampaikan gitu. Jadi kelas A Rp15.000, kelas B Rp10.000, kelas A Rp15.000, kelas B Rp10.000, kemudian kelas C di bawah Rp10.000 gitu ya. Persis seperti ini. Dan itu sudah 7 tahun yang lalu gitu kan. Ya sekarang udah 7 tahun, udah 2020 gitu. Kalau misalnya sistem penggajian dilakukan dengan pembagian kelas seperti ini, tapi nominalnya masih sama dengan 7 tahun yang lalu, ya teman-teman yang ada di rumah yang sedang menyaksikan bisa menarik kesimpulan sendiri gitu ya. Value atau nilai dari Rp15.000 untuk tahun 2020 dan tahun 2013 itu kan pasti jauh berbeda gitu kan. Value Rp10.000 2020 dengan 2013 juga pasti jauh berbeda. Pasti jauh lebih besar tahun 2013 dulu gitu. Nah, ketika tahun 2020 nominalnya masih sama, nggak mengalami kenaikan, ya to be honest, aku ngerasa sangat ironis gitu. Kenapa? Ya gini, kita beli kopi sachet nih. Kopi sachet itu setiap tahun itu pasti mengalami kenaikan gitu. Ini pengalaman pribadi ya. Jadi saya juga penggemar salah satu brand kopi juga. Itu tahun 2012 masih 900, masih 800 perak gitu satu sachetnya gitu ya. Sekarang 2020 udah 1.500 gitu. Maksudnya mereka aja mengalami penyesuaian gitu setiap tahunnya gitu kan. Entah tanggal 1 Januari atau 1 Februari mereka mengalami penyesuaian gitu. Ya memang idealnya juga terhadap pembagian kelas A, B, C ini juga mengalami penyesuaian dong setiap tahunnya gitu kan. Maksudnya ada banyak faktor yang memengaruhi kenapa Rp15.000 tahun 2020 nilainya lebih rendah dibanding 2013 gitu. Faktornya banyak banget gitu. Kita bisa bayangkan gitu, selama 7 tahun kalau setiap tahunnya ada penyesuaian
penyesuaian kenaikan gaji Rp1.000 kan berarti udah naik Rp7.000 gitu kan. Jadi secara matematika ya tahun 2020 ini kelas A 22.000 dong berarti gitu kan. Kemudian kelas B Rp17.000 gitu. Kemudian kelas C berarti ya dia di bawah 17.000 gitu. Secara matematika kan sudah kehilangan 7 tahun gitu. 7 tahun yang nggak pernah naik gitu kan. Saya nggak ada experience di sini gitu menerima gaji dalam bentuk pembagian kelas A, kelas B, kelas C gitu kan. Tapi plek sama yang diceritakan oleh teman kita Prasetyo dengan teman saya 7 tahun yang lalu cerita itu, plek sama, pembagian kelasnya nominalnya sama gitu. Itu secara terus terang ya sangat disayangkan gitu. Kita bisa bayangin aja sekarang apa-apa naik gitu kan, tapi pembagian kelas gaji terhadap gaji penyiar radio dengan pembagian kelasnya masih sama, itu kan sangat disayangkan gitu. Nah, yang ironi atau gimana ya, tapi kondisinya memang ketika ada penyiar yang resign gitu kan, kemudian diganti sama penyiar yang baru, mereka akan dianggap kelas C ini gitu. Jadi mereka akan dianggap bahwa kamu penyiar kelas C yang sistem penggajiannya mengikuti gitu kelas C yang saat ini terjadi gitu. Jadi akan seperti itu gitu. Ketika saya pindah ke radio lain, kadang-kadang radio lain juga memperlakukan kita, karena kita siaran baru di situ ya, kita sebagai penyiar kelas C juga gitu kan. Nah, ini kan sesuatu yang teman-teman bisa menyimpulkan sendiri di rumah gitu. Kondisi radio swasta lokal itu seperti ini adanya gitu kan. Mereka memang sedang sangat berjuang keras untuk bisa bertahan hidup, untuk mensejahterakan karyawan yang ada di dalamnya, dan memang kita berdoa yang terbaik untuk mereka. Mungkin teman-teman yang pelaku industri usaha rumah gitu, UMKM di kota teman-teman masing-masing ini bisa melirik radio swasta lokal untuk mulai beriklan di sana gitu. Jadi ada income terus kepada radio swasta lokal tersebut. Doa terbaik kita untuk teman-teman yang ada di industri radio swasta lokal pastinya. Dan kalau misalnya teman-teman mau diskusi lebih lanjut, silakan bisa untuk tulis di kolom komentar, atau mungkin ada yang pengen sharing, kita live bareng. Saya sangat terbuka ya. Saya Ari Purwadi, terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.